Informasi mengenai menu web agen dan cara pembuatan resi wahana. Yang pertama, saya ingin informasikan bagian-bagian pada menu di web dashboard agen ini. Dapat dilihat, pada bagian berikut merupakan tampilan dashboard. Lalu, pada bagian berikut terdapat menu buat resi, di mana terdapat rincian pilihan layanan-layanan yang ditawarkan oleh Wahana Express, seperti layanan ekspres, kargo, next day, ekonomis, popbox, gedung dan apartemen, tujuan Singapura, lalu juga ada layanan Tokopedia beransuransi dan Bukalapak beransuransi. Lalu di bagian selanjutnya, terdapat menu daftar resi, di mana pada bagian berikut setelah resi dibuat, dan ditempelkan pada paket, maka sistem akan membuat tindakan selanjutnya yaitu melakukan serah terima dengan petugas pick up, di mana petugas tersebut nanti akan melakukan pick up paket ke agen. Pada proses ini, petugas pick up akan meminta kode verifikasi pick up. Kode ini dapat dilihat pada menu kode verifikasi pick up. Kemudian, petugas tersebut akan men-scan pada tiap paket yang akan di-pick up. Lalu, menu kode verifikasi batal pick up. Menu ini digunakan apabila saat resi yang telah dicetak, ternyata terdapat kesalahan, seperti double cetak, salah nama, salah alamat, atau alamat yang terlampir belum lengkap, atau pihak pengirim yang mengharapkan pembatalan pengiriman atas resi tersebut. Dan diperlukan untuk mencetak resi baru untuk membetulkannya. Kemudian, untuk resi-resi yang salah cetak tersebut mohon untuk dijadikan satu. Nantinya, saat petugas pick up datang, agen memperlihatkan resi-resi yang salah cetak tersebut dan memberikan kode verifikasi batal pick up. Kode verifikasi batal pick up ini dapat dilihat pada menu kode verifikasi batal pick up. Setelah itu petugas akan men-scan resi-resi salah cetak tersebut. Menu berikutnya adalah daftar manifest. Daftar manifest ini merupakan kumpulan dari resi-resi yang telah di-pick up oleh petugas pick up. Jadi, agen dapat mengecek kembali apakah jumlah paket yang diserahkan ke petugas pick up sama dengan yang terlampir pada daftar manifest. Lalu selanjutnya ada menu yang perlu untuk diperhatikan kembali, yaitu menu keuangan. Kita langsung masuk ke menu ringkasan keuangan. Dapat dilihat berikut ini detail dari tampilannya. Bapak atau Ibu bisa pahami seperti yang terlihat terinci setoran sebesar 1.621.250. Kemudian, untuk TTK maka terpotong sebesar 1.382.000. Lalu, ada potongan harga. Potongan harga ini merupakan bagi hasil antara Wahana Express dengan pihak mitra agen sesuai dengan kesepakatan di awal, dengan besar komisi sesuai dengan wilayah mitra agen. Berikutnya ada ansuransi, nota debit, nota kredit, lalu yang terakhir ada informasi mengenai sisa saldo yang dimiliki agen. Lalu berikutnya, masih di keuangan, kita masuk ke menu mutasi keuangan. Mutasi keuangan ini merupakan tempat untuk melihat dalam satu hari atau bulanan, agen telah melakukan transaksi berapa kali secara terinci. Lalu untuk detail pada menu lain-lain, Bapak atau Ibu perlu menindaklanjuti saat telah siap aktif. Pada saat tersebut Bapak atau Ibu perlu membuka pada menu setting. Berikut ini merupakan tampilan menu setting. Dapat dilihat pada menu setting, Bapak atau Ibu perlu untuk memasukkan email, lalu nomor WhatsApp agen yang aktif, lalu penyesuaian tipe printer yang digunakan. Di sini Bapak atau Ibu mohon untuk mengecek kembali apakah printer yang digunakan telah sesuai dengan yang terinput pada menu tipe printer. Tipe-tipe printer ini ada printer thermal, dengan tipe kertas 80 mm, contohnya yaitu printer Epson TM81 atau TM82. Dan untuk printer EPOS 80 mm untuk harga yang lebih ekonomis. Lalu ada tipe printer label kecil, contohnya, X-Printer 350B atau X-Printer 360B. Kemudian, printer label besar, contohnya, seperti Canon atau Epson Infus. Perlu diingat jangan menggunakan kertas ukuran 58 mm karena akan mempersulit scan barcode saat proses. Lalu terkait menu lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan keagenan Bapak atau Ibu. Lalu bagi Bapak atau Ibu yang menanyakan terkait adanya salah tempel, dapat dilihat, pada menu lain-lain, bagian foto salah tempel TTK.
Lalu apabila Bapak atau Ibu menanyakan terkait adanya informasi mengenai selisih berat, dapat dilihat pada menu lain-lain, bagian foto selisih berat. Lalu untuk ketentuan dan dokumen-dokumen dapat dilihat pada menu dokumentasi. Yang kedua, cara untuk pembuatan resi. Caranya, buka menu buat resi, lalu pilih layanan yang diinginkan. Saya contohkan untuk input di layanan ekspres. Klik menu layanan ekspres dan akan tertampil seperti berikut. Kemudian masukkan ID member Anda. Untuk bagian nomor referensi mohon untuk dikosongkan saja. Yang dimaksud bukan diketik kosongkan saja. Jadi bagian tersebut tidak perlu diisi. Lalu berikutnya masukkan nama pengirim, contohnya, Aris, dan nama penerima, contohnya, Indah. Lalu masukkan nomor telepon atau WhatsApp dari pengirim dan nomor telepon dari penerima di kolom yang telah disediakan. Kemudian di bawahnya ada kolom catatan dan alamat. Masukkan alamat pengirim yang lengkap. Perlu untuk diperhatikan untuk mengecek kembali alamat yang ditulis apakah ada kesalahan ketik atau tidak. Lalu masukkan catatan untuk memperjelas alamat penerima. Contohnya seperti yang terlihat, saya tambahkan catatan alamat penerima di mana rumahnya terletak di belakang Masjid Al-Barkah. Ini hanya contoh ya Bapak atau Ibu. Nanti disesuaikan masing-masing kiriman yang dituju. Menyesuaikan ciri khas masing-masing tujuan, karena terkadang ada paket yang tidak ada nomor rumahnya sehingga diperlukan adanya acuan yang dapat dilampirkan di kolom catatan. Selanjutnya masukkan data kiriman pada kolom tujuan. Pada input yang dicontohkan ini tujuannya ke Bintaro, maka ketik Bintaro, apabila terdapat salah ketik maka tidak akan muncul. Sehingga, mohon Bapak atau Ibu cek kembali apakah ada salah ketik atau tidak saat menulis tujuan. Setelah muncul, apabila pada alamat belum ada kode pos, mohon untuk menuliskan kode pos pada bagian alamat. Lalu selanjutnya, masukkan berat paket. Di sini berat paket yang dapat dikirim maksimal 50 kilo, apabila lebih berat, maka akan muncul peringatan bahwa berat yang diinput tidak boleh melebihi 50 kilo. Lalu untuk bagian panjang paket yang akan dikirim maksimal 150 cm, apabila lebih panjang maka akan muncul peringatan bahwa panjang yang diinput tidak boleh melebihi 150 cm. Lalu untuk lebar dan tinggi maksimal pada 80 cm. Apabila paket yang akan dikirimkan tidak bisa diukur salah satu sisinya baik panjang atau lebar atau tingginya, di mana besar ukurannya kurang dari 1 cm, misalnya seperti amplop atau dokumen, maka dapat dituliskan menjadi angka 1 cm. Setelah memasukkan data dari berat, panjang, lebar, dan tinggi, masukkan isi paket yang akan dikirim pada kolom isi barang. Contoh yang saya pakai, yaitu, sarung gajah duduk. Perlu diketahui untuk besar asuransi yang ditanggung oleh wahana mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp199.999. Dapat dibuktikan seperti dalam video, terlihat bahwa besar biaya asuransinya sama dengan 0. Jika diinput Rp200.000 apakah sudah terkena asuransi? Dapat dilihat pada video bahwa dengan besar harga barang Rp200.000 sudah terkena biaya asuransi sebesar Rp1.000. Ketika diganti dengan harga barang 5 juta maka dapat dilihat besar asuransi yaitu Rp25.000. Besar biaya asuransi ini didapatkan dari besar harga barang dikali 0,5%. Perlu diketahui pada bagian ringkasan, karena ini membuat resi layanan ekspres, maka, dapat dilihat estimasi waktu tibanya seperti yang terlampir. Lalu, untuk Bapak atau Ibu saat melakukan transaksi dan saat melakukan penginputan ternyata terdapat asuransi. Bapak atau Ibu dapat menyebutkan seperti ini kepada pelanggan, misal menggunakan yang tertera di video, untuk nilai ongkirnya sebesar Rp5.000 dan terdapat tambahan biaya asuransi sebesar Rp25.000 jadi totalnya Rp30.000. Jika pelanggan menanyakan rincian mengenai besarnya asuransi maka Bapak atau Ibu dapat menyampaikan seperti yang saya sampaikan. Ketika sudah yakin dengan data-data yang diinput, selanjutnya tekan buat. Lalu tekan OK. Tapi, apabila Bapak atau Ibu masih ragu dapat menekan batal. Dan mengecek kembali. Lalu setelah menekan OK, langsung terlihat seperti ini lalu klik print. Untuk bentuk resi ini sudah disesuaikan dengan printer yang terinput pada tipe printer di bagian setting.
Lalu apabila diklik X maka resi akan menghilang. Dan apabila ingin melihat resi itu kembali untuk dicetak, maka masuk saja ke menu daftar resi, dan resi yang telah diinput akan terlihat di sana. Lalu jika ingin mencetak resi, silakan klik cetak. Di sini dapat kita lihat berbagai tipe cetak. Jika memilih printer thermal biasa, maka pilih yang paling atas, dapat dilihat bentuk resi akan terlihat seperti berikut. Jika menggunakan printer thermal kecil, maka klik yang di tengah, dapat dilihat akan terlihat seperti berikut. Untuk penggunaan printer tipe ini dalam mengeprint resi, mohon di-print 2 kali, nantinya yang satu ditempel pada paket, yang satunya lagi diberikan kepada pengirim. Lalu untuk thermal selanjutnya dapat dilihat seperti berikut. Nah untuk yang bagian ini, nantinya yang bagian atas, akan ditempel pada paket, dan yang bawah untuk pengirim. Saya ingin menyampaikan bahwa alamat penerima kenapa disensor di sini dikarenakan agar kurir melihat paket yang dikirim bukan resi. Namun ini bukan untuk menjadi alasan Bapak atau Ibu tidak menulis alamat secara lengkap. Sekian informasi mengenai menu web agen dan cara pembuatan resi. Semoga informasi ini bisa menambahkan kelancaran usaha keagenan Bapak dan Ibu sekalian. Sekian.